Sahabat Bahtera, kemarin saya ditanya oleh seorang teman pertanyaan klasik, pertanyaan yang sudah sejak dari zaman dulu ada. Tetapi pertanyaannya selalu menarik dan jawabannya pun menarik karena masih menjadi pro dan kontra, ada yang mempunyai pandangan setuju dan ada yang punya pandangan tidak setuju. Pertanyaannya adalah, apakah surga itu benar-benar ada? Apakah neraka itu benar-benar ada? Sahabat Bahtera, kalau dilihat dari sisi keyakinan, tentu kita tidak bisa membantah apapun juga. Karena ada hal yang harus diyakini tentang sesuatu yang tidak tampak, tentang sesuatu yang belum ada, tentang sesuatu yang belum bisa dicapai sekarang. Tetapi di dalam iman itu harus diyakini secara mutlak. Jadi saya tidak membahas dari sisi keyakinan. Saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat Bahtera untuk menanyakan kepada diri sendiri, bagaimana bila surga itu adalah sebuah utopia? Oke, apa itu utopia? Utopia itu merupakan sebuah masyarakat atau kelompok yang sempurna. Tidak ada kejahatan, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semuanya rata, tidak ada kepemilikan karena semuanya dimiliki bersama-sama. Jadi utopia itu gambaran sebuah kelompok, masyarakat atau bahkan negara yang sempurna. Semuanya sempurna, semuanya serba ada. Semuanya serba kecukupan. Nah, utopia ini diawali ide tentang utopia ini diawali kurang lebih sekitar 8 atau 7 sebelum Masehi. Abad ke-7 sebelum Masehi, abad ke-8 atau abad ke-7 sebelum Masehi. Saat itu ada seorang penyair yang bernama Hesiodus. Hesiodus ini mengembangkan sebuah ide tentang apa yang dinamakan utopia. Sebuah negara saat itu, karena idenya adalah negara. Belum tentang surga, negara. Karena apa? Karena mungkin saja Hesiodus saat itu melihat negaranya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Masih ada kejahatan, masih ada kesenjangan, masih ada orang yang sangat miskin, orang yang sangat kaya. Kemudian pemerintah kaisar atau raja saat itu juga tidak berlaku adil. Maka kemudian Hesiodus mengembangkan sebuah ide adanya utopia, adanya negara yang sempurna. Negara yang semua ada, semuanya serba cukup, tidak ada kaya dan miskin. Kemudian tidak ada perang, semuanya orangnya baik-baik saja. Dan menarik, karena ide ini ada pada abad ke-8 atau abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi kalau kita rentet ke belakang, abad ke-8 sebelum Masehi itu sebelum lahir Yesus Kristus. Nah, kemudian penyair-penyair Yunani saat itu juga terpengaruh oleh ide tentang utopia ini. Penyair-penyair Yunani yang menyatakan ingin pergi ke utopia, walaupun ini adalah negara fiksi ya. Kalau kemudian Thomas More itu menulis utopia ini merupakan negara fiksi yang ada di Samudra Atlantik. Nah, ini jelas Thomas More mengatakan ini jelas-jelas merupakan negara fiksi. Tetapi bagi seperti Plato, Socrates, Aristoteles, mereka mengungkapkan kesetujuan mereka tentang adanya ide tentang utopia dari Hesiodus sebelumnya, abad ke-8 atau abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, sahabat Bahtera, yang menarik adalah apabila ada ide tentang utopia, tentang sebuah negara yang sempurna, yang semuanya ada, damai, makmur. Kalau Soekarno itu pernah mengatakan di dalam salah satu videonya, negeri utara guru. Jadi kalau ada utopia, mereka ya, bangsa Yunani itu mencetuskan utopia, Soekarno mencetuskan sebuah negeri yang bernama Utara Kuru. Ini juga negeri fiktif bagi Soekarno.
Negeri utara Kuru, di mana tidak ada dingin yang terlalu, tidak ada panas yang terlalu, tidak ada orang kaya yang terlalu, tidak ada orang miskin yang terlalu. Semuanya damai, semuanya tentram, semuanya baik-baik saja, tidak ada perang, tidak ada perselisihan. Tetapi menariknya di pidato Soekarno tentang Utara Kuru itu, Soekarno menanyakan kepada masyarakat, apakah kalian ingin berada di Utara Kuru, negeri yang semuanya serba seimbang? Soekarno tegas mengatakan tidak. Tidak, karena itu adalah sebuah kenyamanan yang akan menjebak orang tidak maju, mungkin menurut Soekarno demikian. Jadi Soekarno tegas mengatakan, apakah kalian ingin pergi ke Utara Kuru? Soekarno mengatakan jelas, tidak. Jadi bagi Soekarno ada panas, ada dingin, ada kaya, ada miskin, semuanya merupakan dualitas yang menggerakkan kehidupan. Nah, kita kembali ke utopia. Kalau ide tentang utopia yang diawali oleh Hesiodus, seorang penyair tadi, Yunani, abad ke-8, abad ke-7 sebelum Masehi, mungkin nggak? Ini kan pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri untuk kita gali. Mungkin nggak ide itu kemudian diadopsi oleh nabi-nabi yang turun di Timur Tengah? Kemudian adopsi tentang utopia ini menimbulkan cerita, istilahnya bukan utopia tetapi istilahnya adalah surga. Jadi bagaimana bila surga itu sebuah utopia? Ini bukan tentang masalah salah dan benar. Karena apa? Utopia yang dibangun untuk sebuah harapan tentu itu sangat bagus. Agar manusia bergerak maju, agar manusia berbuat baik saat ini dengan harapan nanti akan masuk ke utopia, negara utopia atau masuk surga. Harapan itu bagus untuk menggerakkan manusia bergerak maju ke depan dan berbuat baik saat ini agar nanti ada sebuah iming-iming akan berada di surga. Sebuah negeri yang adem ayem, adil makmur sentosa, gemah ripah loh jinawi, nggak kekurangan satu apapun. Nah, tetapi apabila surga itu sebuah utopia, bagaimana? Bila ternyata surga itu tidak ada wujudnya, dan itu hanya sebuah utopia, yaitu harapan yang dibangun, negeri fiktif yang dibangun agar manusia bergerak untuk berbuat baik saat ini. Nah, bagi saya, oke-oke saja. Ada atau tidak tentu bukan urusan kita. Ada atau tidak bukan urusan kita. Harapan itu kemudian ada atau tidak kan bukan urusan kita. Karena tujuannya adalah bukan harapan itu. Tujuannya bukan tempat ini, tujuannya bukan negeri ini. Tujuannya apa? Tujuannya menggerakkan kita yang masih hidup di saat ini untuk berbuat baik. Agar nanti masuk ke utopia. Agar nanti masuk ke yang diadopsi, dengan kata lain adalah surga. Jadi sahabat Bahtera, bagaimana menurut Anda bila memang surga itu sebuah utopia? Dia bukan tempat yang nanti ada, bukan tempat yang nanti akan dituju oleh manusia sebagai tempat tinggal yang kekal, tetapi adalah utopia. Dan mungkin saja kita perlu untuk mengembangkan ide-ide utopia agar masyarakat bergerak. Kalau di dalam cerita motivasi yang umum itu adalah, bila kita memelihara ikan dan ikan itu loyo, taruh hiu kecil agar hiu itu mengejar ikan dan ikannya bisa bergerak. Kalau kata para motivator juga, bila kita sudah nyaman di satu kursi, beri api di bawah kursi itu supaya kita beranjak pergi, supaya kita berlari, supaya kita beranjak untuk bergerak maju ke depan. Jadi bagi saya, jangan terlena untuk kenyamanan-kenyamanan palsu yang mungkin itu hanya menjadi mimpi-mimpi kita, dan itu adalah sebuah utopia. Biarkan utopia merupakan negeri, tempat yang dikarang sebagai fiksi, yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, tidak kekurangan satu apapun. Biarkan dia menjadi harapan, biarkan dia menjadi sebuah impian
yang akan dituju dan bukan impian itu yang kita pentingkan ada atau tidak. Yang penting adalah ketika itu dibuat, ketika Utopia itu dibuat, ketika harapan di depan itu dibuat, yang penting adalah manusia saat ini bergerak untuk melakukan sesuatu dengan kebaikan-kebaikan yang diharapkan itu merupakan syarat untuk masuk ke Utopia, untuk masuk ke surga. Nah, sahabat Bahtera, bagaimana menurut Anda? Apakah surga itu merupakan Utopia? Anda bisa share opini dan pendapat Anda di kolom komen, dan mari sama-sama kita berefleksi bahwa harapan itu perlu dibangun agar manusia bergerak maju ke depan dengan kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya, Gung Webe. Salam cinta dan bahagia.